Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mas LTS. Hari ini kita akan membahas materi tapak suci yang terangkum dalam Panduan Materi Ujian Pendidikan Tingkat atau PAMUKAT. Ini adalah salah satu syarat siswa kader dan pendidikan mengikuti ujian pendidikan tingkat. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba merangkum tentang materi ketapak sucian. Namun sebelumnya harus kita ketahui bahwa setiap ujian kenaikan tingkat ada item-item yang akan diujikan sebagai syarat untuk naik tingkat. Yang pertama adalah tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan, meliputi wawasan keislaman dan wawasan pengetahuan tentang organisasi Muhammadiyah. Yang kedua adalah ilmu pencaksilat. Ya, ini adalah meliputi tata gerak jurus ragawi yang dipelajari selama pembinaan. Kemudian pengetahuan tentang organisasi. Ini organisasi tapak suci. Dari mulai sejarah awal sampai perkembangannya. Kemudian yang keempat adalah tentang pembinaan fisik dan mental. Meliputi kemampuan fisik dan olah emosional setiap siswa, kader, dan pendekar. Yang terakhir adalah kesehatan olahraga. Ini kemampuan seseorang tentang wawasan olahraga. Langsung saja di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi tapak suci. Kita akan membahas tentang sejarah singkat tapak suci. Tapak suci berasal dari sebuah perguruan yang berada di Banjarnegara, dipimpin oleh Ki Haji Besar Syahada. Ini adalah salah satu tokoh perguruan Sina Bela Diri Islam pada saat itu di daerah Banjarnegara. Kemudian meruntut di bawahnya ada Cikauman. Ini berada di Kauman, Yogyakarta, dipimpin oleh M. Wahid dan Ahmad Dimyati. Ini kakak beradik, murid dari Kiai Haji Besar Syahada. Kemudian di Kauman Utara ada yang disebut dengan perguruan Seranoman, dipimpin oleh pendekar Muhammad Samsudin. Dan ada juga Kausegu, Kaus Serbaguna, dipimpin oleh pendekar Bari Irsyad. Ini salah satu pendekar yang menjadi cikal bakal berdirinya tapak suci. Maka setelah itu berdirilah tapak suci di Yogyakarta yang diperkasai oleh kakak beradik tadi, Muhammad Wahid dan Ahmad Dimyati. Bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1813 Hijriah atau 31 Juli 1963 Masehi. Tapak suci diresmikan sebagai perguruan olahraga seni bela diri yang berasaskan Islam. Lanjut, berikutnya, apa tujuan tapak suci? Memberikan pelajaran dan bimbingan pencaksilat sebagai budaya bangsa yang bermoral, serta memberikan pencaksilat dari pengaruh ilmu sesat yang diwarnai dengan syirik, bid'ah, tahayul, dan khurafat. Juga sebagai pelopor dan pelangsung amal usaha Perserikatan Muhammadiyah. Jadi, tapak suci ini adalah bertujuan untuk menghindarkan atau untuk membersihkan. Karena pada saat itu banyak perguruan pencaksilat dibumbui oleh ilmu-ilmu hitam atau tidak sesuai dengan syariat. Ini sifat dan kepribadian tapak suci. Berasaskan Islam, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, berjiwa persaudaraan, berada di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah sebagai organisasi otonom. Mukadimah tapak suci terdapat dalam surat Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 60. Yang bunyinya seperti ini, kurang lebih artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang. Yang dengan persiapan itu, kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup padamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Kemudian maksud dan tujuan tapak suci. Apa sih maksud dan tujuan tapak suci? Yang pertama adalah mendidik serta membina ketangkasan dan keterampilan pencaksilat sebagai bela diri bangsa Indonesia. Di mana pada zaman ini sudah banyak sekali
perguruan-perguruan atau bela diri yang bukan asli Indonesia, bukan tradisi bangsa Indonesia, tapi sudah mulai bersaing di negara kita. Kemudian yang kedua, memelihara kemurnian pencaksilat agar sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam sebagai budaya bangsa yang luhur dan bermoral. Yang tadi, pencaksilat pada zaman dulu atau sebelumnya ada bahkan sampai sekarang masih dibumbui sebagian oleh ilmu-ilmu yang tidak Islami. Yang ketiga, melalui bela diri menggembirakan dan mengamalkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam pertimbangan tanah nasional. Jadi melalui bela diri kita bisa berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Yang keempat adalah pelopor pelangsung pergerakan amal usaha Perserikatan Muhammadiyah. Karena Tapak Suci ini adalah berada di bawah naungan organisasi besar yaitu Perserikatan Muhammadiyah, maka sudah seyogyanya Tapak Suci ikut andil dalam pergerakan amal usaha Muhammadiyah. Nah, ini tokoh-tokoh tim terbentuknya Tapak Suci. Yang pertama adalah nama perguruan. Nama perguruan ini dicetuskan oleh Bar Irsyad, Rustam Jedad dan Muhammad Ja'far Kusuma. Penyusun ADART ada Muhammad Rustam Jedad, kemudian penyusun doa dan iklan ada Haji Jarnawi Harikusuma. Lambang perguruan ini yang seperti ini, lambang perguruan oleh Fahmi Isom, Muhammad Fahmi Isom. Kemudian lambang anggota yang seperti ini ada oleh Soeharto Sudja. Kemudian ada lambang Kosegu, kebetulan saya tidak memakainya. Lambang Kosegu itu Azim Hamzah. Dan bentuk dan warna pakaian diciptakan oleh Jundar Wisman dan Ani Susanto. Berlanjut ke berikutnya yaitu keanggotaan Tapak Suci. Keanggotaan yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Siswa adalah anak-anak remaja, dewasa, putra dan putri beragama Islam. Kemudian anggota penuh adalah kader atau sabuk biru, pendekar atau sabuk hitam, dan pimpinan Tapak Suci yang memenuhi persyaratan. Ada anggota kehormatan, keadaan, jabatannya, kedudukannya, atau keahliannya diangkat oleh pimpinan Tapak Suci melalui surat ketetapan. Nanti kita bahas perbedaan atau poin per poinnya di pertemuan berikutnya. Selanjutnya adalah permusyawaratan Tapak Suci. Ini meliputi pertama adalah muktamar. Apa itu muktamar? Muktamar adalah musyawarah tertinggi. Diadakan 5 tahun satu kali. Ini pimpinan pusat yang mengadakan. Kemudian tanwir. Setelah muktamar diadakan menurut kebutuhan. Jadi setelah muktamar nanti akan ada tanwir. Kemudian rakernas, rapat kerja nasional. Rapat kerja bidang tertentu atas undangan pimpinan pusat. Ada muswil, musyawarah wilayah yang berada di provinsi dipimpin oleh pimpinan wilayah atau Pimwil. Rakerwil, rapat kerja wilayah bidang tertentu atas undangan Pimwil. Berikutnya ada musda, musyawarah daerah, kabupaten atau kota oleh pimpinan daerah. Kemudian rakerda, rapat kerja daerah bidang tertentu atas undangan pimpinan daerah. Ini struktur organisasi Tapak Suci. Ada MPO, Majelis Pertimbangan Organisasi, diangkat dan disahkan melalui tanwir. PPTS atau Pimpinan Pusat Tapak Suci, pimpinan tertinggi berkedudukan di ibu kota negara. Pimwil, pimpinan wilayah berkedudukan di provinsi atau daerah tingkat 1. Pimda, pimpinan daerah berkedudukan di kabupaten dan kota madya. Kemudian ada Pincap, pimpinan cabang di setiap unit-unit latihan dalam kabupaten dan kecamatan. Ini Tapak Suci mempunyai moto Tapak Suci adalah dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Oke, demikian penjabaran tentang materi Tapak Suci. Ini adalah salah satu bekal persiapan kita untuk mengikuti UKT atau ujian kenaikan tingkat
Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjabarkan materi ini ketika kita berada di kegiatan ujian kenaikan tingkat. Semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam perguruan, salam tapak suci.